Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan untuk beribadah, menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usulul Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita sudah menyebutkan rukun Islam yang kedua, yaitu solat. Berikutnya penulis berkata, menyebutkan ibadah berikutnya yang merupakan rukun Islam. Kata beliau, wa dalilus salati waz zakati, dalil bahwasanya solat adalah ibadah dan zakat. Nah, beliau akan bahas sekarang tentang zakat. Dalil bahwa zakat itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Mereka menegakkan ibadah solat dan mereka memberikan zakatnya. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus, yang kuat, yang kokoh. Baik. Maka di ayat ini disebutkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya yang beriman adalah menunaikan zakat. Allah mengatakan wa yu'tuz zakah,
dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka menunaikan zakat. Dan Allah menyebut bahwa itu adalah agama yang lurus. Ya. Jamaah sekalian, zakat ini salah satu rukun Islam juga. Ya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat, sudah kita jelaskan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua wa iqamus salah, menegakkan ibadah salat. Ini sudah kita bahas juga. Yang ketiga wa ita'uz zakah, dan memberikan zakat, menunaikan zakat. Ya. Maka zakat ini kata Nabi, bunyal Islamu ala khams, itu termasuk rukun Islam. Ya. Yang namanya rukun itu harus dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, maka Islam itu bisa bermasalah. Sebagaimana sholat, kalau tidak dikerjakan, maka Islamnya menjadi runtuh, menjadi hancur. Begitu pula orang yang tidak keluarkan zakatnya, maka Islamnya itu hancur. Iya. Jamaah sekalian, azzakumullahu jami'an, mengeluarkan zakat itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Salah satu tanda orang yang bertakwa disebutkan dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, kelak mereka akan berada di dalam syurga. Ya. Kemudian Allah menyebutkan siapa yang bertakwa itu, yang kelak akan dijanjikan syurga untuk mereka. Maka Allah menyebutkan salah satu tanda atau ciri mereka yang bertakwa itu adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il. Itu orang-orang yang pada harta-harta mereka ada haknya orang-orang yang meminta. Artinya mereka menunaikan zakatnya harta-harta mereka dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak. Itu di antara ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya itu disebutkan dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Sebutkan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan salat, memberikan zakatnya. Kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Kemudian Allah mengatakan mereka-mereka itulah yang kelak Allah akan merahmatinya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka-mereka itulah siapa? Yang sebelumnya disebutkan menegakkan ibadah salat, menunaikan zakat. Maka Allah mengatakan ulaika, mereka-mereka itulah sayarhamuhumullah, yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. La in aqamtumus salah, jika kalian menegakkan ibadah salat, wa ataitumuz zakat, dan jika kalian memberikan zakat, dan kalian beriman kepada Rasulku,
Apa kata Allah? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Maka saya, kata Allah, pasti akan membersihkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Saya, kata Allah, pasti akan membersihkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini diantara janji-janji Allah dalam Al-Quranul Karim bagi mereka yang menunaikan zakatnya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa mereka, dan Allah menyebut bahwa itu merupakan ciri dan tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, itu bahaya. Dalam Islam, orang yang berhak, orang yang sudah harus wajib menunaikan zakatnya kemudian dia tidak keluarkan, maka itu bahaya, sangat berbahaya. Dalam Islam itu sendiri, jamaah sekalian, dalam Islam itu orang yang tidak keluarkan zakatnya itu berhak diperangi oleh penguasa, bisa dipaksa oleh penguasa mengeluarkan zakatnya. Kalau dia tidak mau keluarkan, maka penguasa berhak memeranginya, berhak diperangi dalam Islam. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintah. Siapa yang memerintah Nabi? Allah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mau bersyahadat. Baik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa iqamis shalah, sampai mereka mau menegakkan ibadah solat, sampai mereka mau mengeluarkan zakatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Taib, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara yang dia lakukan. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara. As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Kata Nabi, seorang yang sudah menikah berzina, seorang yang sudah menikah berzina, itu dalam Islam dihalalkan darahnya, dirajam. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang, maka dia halal darahnya dibunuh juga oleh penguasa karena dia membunuh. Kemudian al-mufariqu lil jamaah at-tariku lidini, orang-orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah. Maksudnya berpisah dari jamaah, melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Orang-orang yang melakukan kudeta penguasa, pemberontakan kepada penguasa yang sah, itu boleh diperangi oleh penguasa dan dihalalkan darahnya dalam Islam karena merusak. Jelas ini? Kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara ini. Kemudian kata Nabi, illa bihaqqil Islam. Ada juga riwayat mengatakan kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Salah satu hak Islam dijelaskan oleh Abu Bakar, di antara hak Islam adalah harta mereka harus dikeluarkan, zakatnya. Itu di antara hak Islam. Maka siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, siapa yang tidak keluarkan zakatnya, itu merupakan hak Islam, maka itu bisa diperangi oleh penguasa. Ingat, penguasa, bukan orang per orang, penguasa yang sah berhak memerangi mereka, memaksa mereka mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak mau, bisa diperangi oleh penguasa sampai mereka mau keluarkan.
dan memberikan kepada yang berhak. Itu dalam Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi penguasa waktu itu, maka beliau berkata, wallahi law mana'uni iqalan, demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mereka mencegah dariku iqal, tali, ya, maksudnya seandainya mereka tidak mengeluarkan, tidak memberikan talinya kepadaku sebagai zakat, seandainya ada zakatnya tali, ya, tapi itu kan tidak ada zakatnya tali, cuma itu perumpamaan saja. Andai kata dulu ketika Nabi masih hidup mereka keluarkan zakatnya berupa tali, kemudian setelah saya jadi pemimpin mereka tidak mau keluarkan, padahal di masa Nabi mereka keluarkan itu, maka laqataltuhum ala man'ihim, maka saya akan perangi mereka, disebabkan karena mereka tidak mau keluarkan zakat talinya. Itu kata Abu Bakar. Andai kata di masa Nabi mereka disuruh berzakat dengan talinya, kemudian mereka keluarkan zakatnya di masa Nabi, kemudian setelah Nabi meninggal saya jadi khalifah, mereka tidak mau keluarkan, saya akan perangi mereka sampai mereka mau keluarkan itu zakat talinya. Itu kata Abu Bakar, dan keputusan Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah waktu itu disepakati dan disetujui oleh semua sahabat. Tidak ada sahabat yang menolaknya. Memang benar, ya, seperti itulah dalam Islam. Jadi seandainya penguasa kita memaksa kaum muslimin mengeluarkan zakat, itu benar. Andai kata mereka dipaksa tidak mau, maka penguasa berhak boleh memerangi mereka sampai mereka mengeluarkan. Itu dalam hukum Islam. Kenapa? Itu haknya mereka, bukan itu harta Allah yang Allah titipkan kepada mereka untuk diberikan kepada yang berhak. Itu zakat, bukan, ya, zakat, ya, zakat, bukan gaji. Kita sekarang berbicara zakat. Zakat harta, zakat tanaman, zakat hewan, zakat tumbuh-tumbuhan. Itu ada zakatnya dalam Islam. Zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat hewan, ada. Kalau sudah mencapai nisabnya harus dikeluarkan. Nanti mencapai nisab baru dikeluarkan, ya. Kalau tidak mencapai nisab, tidak. Ya, misalnya emas. Ada orang punya emas, berapa emasnya? 85 gram. Itu baru keluar. Kalau tidak sampai 85, tidak keluar zakatnya. Atau perak. Kalau perak 595 gram, baru keluar zakatnya. Ada orang punya emas 85 gram, perak 595, dan itu sudah dimiliki selama setahun. Nah, itu sudah dimiliki selama setahun, bertahan setahun itu dia miliki, baru keluar zakatnya 2,5%. Tapi kalau tidak sampai setahun, misalnya dia punya emas 85, ya, baru 2 bulan dia butuh sesuatu, dia jual emasnya sebagian, nah, itu kan berkurang. Jadi nanti dia keluarkan kalau sudah dimiliki setahun, berputar setahun, baru keluar 2,5%, baru keluar. Nah, di sini kalau dia tidak mau keluarkan, penguasa berhak memaksa dia dan berhak memeranginya kalau tidak mau. Sedikit saja keluar 2,5%, bukan semua, bukan setengahnya, sedikit. Dari 85 gram yang keluar hanya 2,5%. Begitu pula zakat harta, duit, tabungan. Ya. Kapan dikeluarkan zakatnya? Yang mana yang dikeluarkan? Apakah gaji? Begitu dapat gaji keluar? Tidak. Yang dikeluarkan itu kelebihan harta.
Di luar dari kebutuhan, sudah keluar semua kebutuhan, ditabung, itu tabungannya yang keluar. Bukan semua gaji kan, bukan itu dari semua gaji, enggak. Tapi kelebihan hartanya, tabungannya. Setelah dia penuhi kebutuhannya semua, dia menabung. Nah, tabungan inilah nanti yang keluar zakatnya. Tapi apakah ketika sudah menabung 2 juta, apakah langsung? Tidak juga. Ditunggu dulu sampai mencapai nisab. Berapa nisabnya kalau zakat harta? Ada yang mengatakan ikut nisabnya emas. Berarti kalau ada uang nilainya 85 gram, berapa juta itu kalau sekarang? Ya, berapa kira-kira? Ya, pokoknya kalau ada hartanya itu sudah senilai 85 gram emas, berarti kan puluhan juta kan, baru keluar. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, bukan ikut kepada nisab emas, tapi ikut kepada nisabnya perak. Kalau perak 595 gram, berarti kalau ada uang senilai itu, misalnya 10.000 1 gram perak, berarti berapa duit? 5 jutaan kan? 5 juta lebih, hampir 6 juta. Kalau ada tabungannya sekitar itu, menurut sebagian ulama ikut nisabnya perak. Tinggal dilihat berapa harga perak hari ini. Taruhlah 10.000. Nah, berarti kalau ada orang punya kelebihan uang 6 juta dan itu 6 juta sudah berputar setahun, tidak berkurang dari tabungannya setahun, itu 6 juta baru keluar 2,5%. Tapi kalau 6 juta tadi ditabung hari 6 juta, sudahlah, ya baru 2 bulan ditarik untuk beli kopi, beli beli kebutuhan di rumah, apakah keluar zakatnya? Tidak. Begitu. Bukan langsung dari gaji langsung dipotong 2,5%. Itu dari mana dasarnya seperti itu? Nggak ada dasar seperti dalam Islam. Itu harta, asalnya harta orang itu tidak boleh diambil kecuali berhak dalam Islam. Di antara yang berhak dalam Islam adalah zakat itu. Kapan dikeluarkan zakatnya? Nanti mencapai nisab dan sudah berputar selama setahun, baru keluar. Nah, kalau sudah terpenuhi 2 syarat itu tadi, mencapai nisab dan berputar setahun, dia tidak mau keluarkan, disitulah bala, bahaya itu orang. Bisa diperangi oleh penguasa itu, dipaksa boleh. Begitu pula orang-orang yang punya hewan ternak, pelihara sapi, pelihara kambing, ya, pelihara onta, itu ada zakatnya. Kalau onta misalnya 5 ekor, kalau ontanya sudah 5 ekor keluar 1. Kalau sapinya 30 ekor, sudah 30 ekor keluar 1. Tapi kalau baru 29 sapinya tidak keluar, nanti 30 baru keluar. Kambing 40 ekor, kalau sampai 40 ekor baru keluar 1. Ya, itu kalau hewannya tadi itu dipelihara bukan untuk diperjualbelikan, dipelihara untuk diperah susunya. Lain lagi kalau diperjualbelikan, itu nanti masuk zakat perdagangan, lain lagi. Nah, ini ada ilmunya dalam ilmu fikih, ya. Ada ilmu fikih namanya. Kita belajar di fikih tentang zakat. Tapi di sini bukan pembahasan kita. Ya. Pembahasan kita adalah, karena kita membahas usul salasa, jadi zakat itu termasuk ibadah, bahkan termasuk rukun Islam yang seorang muslim dan muslimah harus memperhatikan hal ini. Karena kalau dia tidak keluarkan zakatnya bahaya. Jamaah sekalian, seorang yang punya harta dia tidak keluarkan zakatnya, itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min sahibi malin
falam yu'addi zakatahu, tidaklah seseorang itu punya harta kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, itu tadi yang sudah hartanya tabungannya 6 juta, sudah setahun dia tidak keluarkan zakatnya, maka illa muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra, maka hartanya itu tadi di hari kiamat nanti akan dirubah oleh Allah menjadi ular jantan. Itu hartanya nanti, duitnya akan dirubah menjadi ular jantan. Syuja', bukan ular betina, karena biasanya jantan itu lebih ganas daripada betina. Kalau betina kan pakai kasih sayang, kasihannya ini. Kalau jantan ya kan? Disebutkan syuja', ular jantan. Aqra, disebutkan aqra. Aqra artinya kata para ulama itu rontok, di bagian kepalanya itu rontok, kulit-kulitnya rontok. Kenapa rontok? Saking banyaknya bisa di kepalanya, saking banyaknya racun di kepalanya, sampai Nabi mengatakan aqra, syuja', aqra. Aqra artinya apa tadi? Ya, kulit-kulitnya itu rontok-rontok, meleleh-meleleh kulitnya karena banyaknya bisa racun di kepala. Kemudian kata Nabi SAW, ular itu kemudian mencari pemiliknya, mencari orangnya yang punya harta itu tadi, yang sudah dirubah jadi ular. Dia cari mana, dan dia akan dapat, oh itu dia. Maka dia datangi itu pemiliknya lari ketakutan, maka dikejar itu ular, dikejar terus sampai akhirnya sampai akhirnya didapat, kemudian dililit lehernya, disebutkan yutawwaku, dililit lehernya oleh ular tersebut, kemudian dimakan oleh ular itu. Ular itu berkata, ana maluka wa ana kanzuka, hei, saya hartamu, sayalah simpananmu. Saya hartamu, saya simpananmu. Kemudian Nabi membaca firman Allah dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW setelah menyebutkan itu tadi hadis, Nabi membacakan firman Allah, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir mengira itu baik bagi mereka, bahkan itu sangat buruk bagi mereka. Kelak harta yang mereka simpan akan dikalungkan di leher-leher mereka. Maksudnya tadi dikalungkan leher mereka, artinya hartanya dirubah menjadi ular. Setelah itu dililit oleh ular, kemudian dimakan oleh ular, sambil ularnya berkata, saya hartamu, saya simpananmu. Ini. Jadi yang banyak tabungannya Pak, perhatikan tabungan itu. Nanti jadi ular itu semua. Ya. Dan dia akan mencari Anda di mana dia. Dan dia akan dapat Anda, dia akan kejar Anda. Anda lari tidak bisa, lari sekencang apapun pasti ular itu dapat Anda. Dan Nabi mengatakan ularnya ular botak. Ya. Kepalanya itu sudah botak itu karena banyaknya racun di kepala itu. Jangan dibayangkan kayak ular anaconda, ini ular neraka loh, bukan ular dunia. Allah ciptakan ular-ular tersebut memang untuk menyiksa dan tidak punya perasaan. Baik. Yang punya emas, yang punya perak, apalagi punya toko emas di Sombaupu, hati-hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan emasnya dan peraknya, menyimpan emas dan peraknya, dan dia tidak keluarkan zakatnya, kata Allah, maka beritahu mereka, sampaikan kepada mereka, untuknya azabnya sangat pedih. Beritahu mereka, kata Allah, untuknya azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak itu tadi, itu nanti akan dipanaskan dalam neraka jahanam, dipanaskan.
dibakar dalam neraka jahanam emas itu dan perak itu, fatuqwa biha jibahuhum, kemudian emas dan perak itu ditempelkan, disetrikakan di mana? Ditempel di jibahuhum, di jidatnya, ditempel di sini tuh emas. Setelah dipanaskan di neraka, ditempel di sini, wa junubuhum, di lambungnya, wa duhuruhum, di punggungnya. Kemudian Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah balasan terhadap emas dan perak yang kamu simpan, yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Faduku, rasakanlah, kata Allah, rasakan apa yang kamu simpan itu. Itu diantara azab. Ada juga hadis menyebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, basyiri al-kanizin, beritahu mereka, kata Allah, kata Nabi, beritahukan kepada mereka yang menyimpan hartanya, dia tidak keluarkan zakat, jadi simpan. Apakah itu duit atau berupa barang-barang yang harus keluar zakatnya, dia tidak keluarkan, dia koleksi saja, dia simpan. Kata Nabi, beritahukan kepada mereka bahwa harta-harta mereka itu kelak di hari kiamat, ya, itu kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat itu akan didatangkan sebuah batu, batu kecil. Batu ini, kata Nabi, tuhma alaihi finnar, batu ini akan dipanaskan dalam neraka. Itu batu kecil, dipanaskan dalam neraka, batu kecil, tapi dipanaskan dalam neraka. Setelah dipanaskan dalam neraka, kata Nabi, summa tuda'u ala halamati thadi ahadihim, kemudian batu kecil itu diletakkan di atas puting, disimpan, diletakkan di atas puting, puting susu kita, disimpan di situ. Ketika batu kecil itu diletakkan di atas putingnya, tiba-tiba batu itu tembus keluar dari punggung. Jadi diletakkan di puting, batu kecil itu keluar di punggung. Kok bisa keluar di punggung? Tembus, masuk ke dalam, tembus. Panasnya itu luar biasa, panasnya sampai meleleh, tembus ke punggung. Kata Nabi, kemudian diletakkan di punggungnya, itu batu kecil keluar dari putingnya. Yatazalzalu, kata Nabi, badannya bergetar hebat, badannya bergetar hebat karena sakitnya luar biasa. Ya, kayak, ya, kalau dibor, kayak dibor ya, tapi bukan pakai pak bor, bukan, itu batu diletakkan di situ, meleleh ke bawah sampai keluar di punggung itu batu. Kata Nabi, sampai badannya bergetar tidak karu-karuan. Ini balasan jamaah sekalian. Ya. Bagi orang yang punya kambing, punya sapi, punya onta, dia tidak keluarkan zakatnya, itu juga ada hadis. Kata Nabi, mereka yang punya hewan ternak, kambing, sapi, onta, mereka tidak keluarkan zakatnya, kata Nabi, nanti di hari kiamat akan didatangkan itu kambing dalam bentuk yang sangat besar, dalam bentuk yang sangat besar. Kemudian kambing tersebut tata'uhu bi adlafiha wa tantahuhu bi quruliha. Kata Nabi, kambing-kambing tersebut, sapi-sapi tersebut akan menginjak-injak, ya, orangnya akan diinjak-injak dan ditanduk oleh sapi-sapi itu, diinjak oleh sapi tersebut yang sudah dijadikan besar itu sapi, diinjak, ditendak, kemudian ditanduk orangnya, kata Nabi. Dan Nabi menyebutkan itu banyak, bukan satu. Jadi ya, yang pertama menendang. Setelah yang pertama, maju yang kedua, maju yang ketiga, maju yang keempat, maju yang kelima, maju yang keenam. Kan 40 kan? 40 kambingnya dia tidak,
40 kambing akan didatangkan dalam bentuk yang besar. Yang pertama menendang, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setelah habis yang ke-40, diputar lagi, kembali lagi yang pertama, kembali lagi yang kedua. Sampai kapan begitu? Ustaz, mati itu kapan ya? Tidak mati orang, tidak ada mati. Di hari kiamat itu tidak ada mati, Pak. Memang hari kiamat itu diciptakan oleh Allah untuk menyiksa manusia. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Coba, apa kata Allah? Tidak mati, tidak hidup. Apa namanya itu? Setengah mati. Tidak mati, tapi tidak juga hidup. Mau dibilang mati tidak, mau dibilang hidup juga tidak. Coba bayangkan, Pak. Tidak usah 40 ekor, Pak. 1 ekor mau sapi. Kalau kita kurban ya, makan jarak sapi. Nah sempet ki. Nah tendak itu sapi, Pak. Nah tanduk itu sapi. Maka ki, pertama ke rumah sakit. Satu saja, apalagi nih. Bayangkan 30 sapi. Itu kalau 30 sapinya. Kalau 40 sapinya, 40 yang akan menghajar dia. Setelah 40 menghajar dia, kembali lagi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sampai kapan begitu, Pak? Sampai kapan akan begitu? Hah? Sampai kapan? Sampai diputuskan, sampai terakhir diputuskan apakah dia masuk neraka atau surga. Itu belum asap neraka itu. Baru sebelum neraka itu. Kan manusia kan sebelum neraka kan melewati dulu, ada pada mahsyar, ada ini. Itu sebelum masuk neraka sudah begitu nasibnya. Jadi dia begitu terus sampai diputuskan oleh Allah, ini neraka, ini surga. Lamanya menderita, lamanya ditendang, lamanya ditanduk. Itu lama sekali. Yang disebutkan dalam Al-Quran, satu hari di hari kiamat itu fi yaumin, satu hari kiamat itu kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Satu hari itu rasanya seperti 50.000 tahun. Terasa. Coba, satu hari kiamat itu terasa seperti 50.000 tahun. Nah ini orang yang ditendang tadi bukan satu hari, bukan 2 hari. Karena sampai hari kiamat. Jadi kalau sekarang ini ada orang meninggal dari 20 tahun yang lalu meninggal, tidak keluarkan zakatnya, sampai sekarang itu ditendang terus. Iya. Kapan baru berarti ditendang? Kalau sudah terjadi hari kiamat, baru itu pun belum diputuskan dulu apakah nanti neraka atau surga ini orang. Ya. Jadi perhatikan kisah pita itu. Ya. Lihat itu sapi tak berapa ekor nih. Ustadz, belum sampai 40 ekor kambingku. Iya. Tapi lain lagi kalau diperdagangkan itu kan beda itu. Itu tadi maksud saya 40 ekor itu kalau dipelihara untuk diperah susunya. Itu maksudnya. Tapi kalau mau diperjualbelikan seperti mau kurban, kan orang jual belikan itu masuk lagi zakat perdagangan. Itu lain lagi. Kalau zakat perdagangan itu ikut nisabnya emas atau perak gitu. Jadi tinggal dihitung ini sapi berapa nilainya, senilai emas enggak? Kalau senilai emas berarti dia dikeluarkan 2,5%. Itu kalau diperjualbelikan itu sapi. Tapi kalau dipelihara untuk susunya ya kan lain. Itu yang keluar satu ekor. 40 ekor kambing keluar satu. 30 ekor sapi keluar satu ekor. Sedikit ji. Coba bayangkan, egana dari kepala ta'ala sapi, di minal laut. Sekek itu. Coba bayangkan Pak, Allah berikan kepada Anda tabungan, ya, atau Allah berikan kepada Anda 85 gram emas. Bayangkan, emas Anda dikasih oleh Allah 85 gram. Nah kalau sekarang emas 3 juta kan? Sekarang, coba berapa juta itu nilainya Pak?
85 gram. 1 gram 3 juta. Jadi berapa itu? Hah? 200-an. Allah hanya minta 2,5%. Berapa itu? Dari 200 juta. Hanya diminta 2,5. Berapa itu? Sedikit sekali. Dari 200 juta. Tidak sampai 10 juta diminta. Dari 200 juta. Sedikit. Itu pun kalau Anda keluarkan itu zakat 6 juta itu, Allah pasti ganti lagi yang lebih baik. Karena apa yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah. Akan digugurkan dosa. Berhak mendapatkan rahmat Allah. Surga untukmu. Tapi kalau kamu tidak keluarkan zakatmu, tunggu itu tadi batu-batu kecil. Batu kecil disimpan di atas puting susumu sampai ya. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan kalau seseorang itu tidak mengeluarkan zakat, itu ada hukuman di dunia. Ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Apa hukumannya di dunia? Disebutkan oleh Nabi dalam hadis, khamsun idza tulitum bihinna. Ada 5 bala. Kalau 5 bala ini menimpa kalian, kata Nabi, a'udzu billahi min an tudrikuhunna. Saya berlindung kepada Allah semoga tidak menimpa kalian. Nabi berkata kepada sahabat, semoga ini tidak menimpa kalian wahai sahabatku, tapi akan menimpa Islam, akan menimpa umat Islam. 5 bala, 5 bencana ini akan menimpa umat Islam. Cuma Nabi berdoa, semoga 5 bala ini tidak menimpa kalian wahai sahabatku, tapi akan menimpa orang-orang setelah sahabat. Apa 5 bala itu? Salah satu Nabi sebutkan, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim. Tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia, sejumlah manusia, bukan satu tapi banyak manusia, tidaklah mereka menahan zakatnya, tidak keluarkan zakatnya, illa kecuali mereka akan ditimpakan oleh Allah musim kemarau. Ini salah satu hukuman. Kalau ada satu kampung berjamaah tidak mengeluarkan zakatnya, berjamaah tidak mengeluarkan zakat, jadi bukan sholat berjamaah tapi berjamaah tidak mengeluarkan zakatnya, ya banyak di situ tapi tidak ada satupun yang mengeluarkan zakatnya, maka tunggu, Nabi mengatakan Allah akan menimpakan kepada mereka musim kemarau, tidak akan Allah turunkan hujan. Ini salah satu hukuman. Jadi bisa dicek nanti. Kalau ada satu kampung seharusnya sudah turun hujan, tidak turun hujan, periksa di situ orang-orang kayanya itu masih keluar zakat atau tidak. Nabi mengatakan itu. Allah akan menahan hujan. Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Kata Nabi, laulal bahaim lam tumtaru. Seandainya tidak ada hewan-hewan ternak yang butuh air, maka Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka. Seandainya bukan karena hewan ternak yang butuh air, lam tumtaru, maka Allah tidak akan mengeluarkan hujan sama sekali kepada mereka. Jadi salah satu sebab terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan pada suatu kampung, itu salah satu sebabnya dosa. Dosanya penduduk kampung itu. Salah satu dosa penduduk kampung itu adalah orang-orang kayanya tidak mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Baik, jamaah sekalian, azzakumullah. Ini mungkin yang bisa dulu kita sampaikan pada subuh hari ini, insyaallah taala. Kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Jenis ibadah berikutnya dari rukun Islam adalah puasa. Nah, baik, ada pertanyaan?
Silakan. Pajak. Ya. Yang jelasnya asalnya harta seorang muslim itu terjaga. Tidak boleh kita ambil harta orang kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang benar. Ya. Baik. Maka siapa yang mengambil harta orang bukan dengan cara yang benar itu salah. Dan dia akan bertanggung jawab di hari kiamat. Dalam Islam itu yang dibenarkan itu diambil hartanya adalah zakat. Itu yang dibenarkan, zakat. Orang kafir saja dalam Islam itu tidak boleh sembarang diambil hartanya dalam Islam. Walaupun orang kafir, Islam tidak boleh sewenang-wenang mengambil harta mereka. Haram. Tidak boleh. Kapan orang kafir boleh diambil hartanya? Itu dalam bentuk jizyah. Ada namanya Islam jizyah. Nah, itu baru boleh jizyah. Ya, jizyah itu adalah mereka yang orang kafir yang tinggal di negeri Islam tapi tidak diperangi. Kenapa? Karena mereka bayar jizyah. Ya, supaya mereka terlindungi, terjaga, maka mereka membayar jizyah. Nah, maka kalau tidak ada keterangan dalam Islam bahwa boleh diambil harta, jangan diambil. Ya, sekali lagi yang dalam Islam itu yang boleh diambil harta orang, maka boleh dipaksa tadi adalah zakat. Baik, wallahu a'lam. Nah, masih ada? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Baik. Pertama tadi zakat yang kita serahkan kepada pemerintah misalnya, kepada amil lah, amil, taruhlah amil. Kan amil itu kan yang namanya amil. Amil itu yang dimaksud dengan amil itu adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu namanya amil. Jadi kalau pemerintah yang menunjuk itu namanya amil. Beda dengan pengumpul zakat dengan amil. Kalau pengumpul zakat itu ya sini saya kalau amil itu memang ditunjuk oleh pemerintah, kamu yang kumpul. Ada SK atau ada langsung penunjukan. Itu baru namanya amil. Nah, maka kalau memang betul-betul dia amil, bolehlah kita serahkan harta kita untuk dia salurkan, boleh. Nah sekarang, bagaimana kalau seandainya kita sudah salurkan ke amil, ternyata disalahgunakan, ternyata amilnya itu ya
nggak pakai minum kopi. Ya. Atau ada belikan baju baru untuk keluarganya. Nah, maka kita yang sudah serahkan itu lepas. Sudah selesai tanggung jawab kita. Maka amil itu nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, seperti tadi kata beliau dipakai MBG. Ya, tunggu dulu Pak. Dari mana kita tahu? Itu. Ya, harus diperjelas dulu, jangan sampai tidak ditahu. Ya. Ya. Baik. Kalau terjadi tuh tidak boleh. Yang jelasnya zakat itu diberikan kepada yang berhak. Yang berhak itu kan 8 golongan. Kalau salah kasih, itu yang bertanggung jawab itu yang amilnya itu. Gitu. Jelas Pak ya? Nah, adapun kita yang sudah menyerahkan, sudah lepas tanggung jawab kita dan sudah berhak mendapatkan pahala. Walaupun akhirnya amilnya menyalahgunakan. Kalau memang kita khawatir disalahgunakan oleh amilnya, kita tahu, oh ini orang tidak amanah. Kalau kita sudah tahu itu jangan kasih dia. Bagaimana caranya? Salurkan sendiri. Boleh, tidak apa-apa. Salurkan sendiri. Kecuali kalau pemerintah memaksa, enggak, harus lewat amil. Apa boleh buat? Karena dipaksa oleh penguasa, kita kasih saja. Tapi kalau penguasa bebas, terserah, mau kasih amil, mau salurkan sendiri, maka kita tinggal lihat, oh ini amilnya kurang bagus. Sudahlah, saya mau salurkan sendiri. Boleh, tidak ada masalah. Supaya lebih aman. Wah, ternyata di tetangga saya ada janda, ada apa, ya kasih sendiri. Bagus, tidak apa-apa. Baik. Yang kedua tadi tentang tanah. Ya, tanah itu kalau tanahnya untuk diperjualbelikan, ya tuan tanah, itu baru keluar zakat. Tapi kalau tanah itu untuk tempat tinggal, tidak. Ya, jadi tidak semua harta yang kita beli keluar zakatnya. Rumah yang kita tinggali ada zakatnya enggak? Tidak ada, kecuali kalau rumah kontrakan, rumah yang disewakan, itu masuk perdagangan. Tapi mau dipakai sehari-hari, dia punya 4 rumah. Itu Ustaz, 4 rumahnya Pak Bolana. Iya, apa bedanya? Jadi wajar apa? Satu istri, 1 rumah dipakai untuk tempat tinggal. Apakah ada zakat? Tidak ada. Tidak ada zakatnya. Mobil ada zakatnya mobil. Dilihat, kalau mobilnya untuk dipakai sehari-hari, tidak ada zakatnya. Walaupun 4 mobilnya, sama Pak Belena, kan begitu. Atau 10 mobilnya Ustaz, mobil Alphard semua. Iya, walaupun 10. Kenapa? Karena 10 anaknya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari anaknya, itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu kalau berpenghasilan. Paham? Mobilnya kenapa? Dirental. Rental mobil. Itu ada zakatnya. Atau jual beli mobil. Itu ada zakatnya. Nah, adapun kalau digunakan untuk dipakai sehari-hari, bukan untuk dagang, bukan untuk bisnis, ya, maka itu tidak ada zakatnya. Ustaz, tapi kan mobilnya dipakai angkut sayur ke sana kemari. Iya, tidak. Yang kena zakat itu nanti hasil dagangan. Adapun mobilnya tidak. Tidak, paham ya? Kecuali mobilnya yang dijual. Paham? Kalau mobilnya dijual, itu yang ada zakatnya gitu. Ya, termasuk tanah tadi. Nah, cukup mungkin ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.